Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga Bu Bidan. Baik, Ibu. Sebelum saya mengenai kami identitas diri Ibu ya, nama Ibu siapa, usianya, dan nama suami. Nama saya Yuni Adika, umur saya 28 tahun dan nama suami saya Ibnu Wijaya. Begitu ya, Bu. Sepertinya usia kandungan Ibu sudah memasuki 8 bulan ya, Bu. Iya, tepat sekali Bu Bidan. Sekitar 8 bulan 3 minggu. Begitu ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan di saat menuju proses persalinan seperti ini, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya benar Bu Bidan, akhir-akhir ini saya mengalami kekhawatiran yang berlebihan dan saya merasa kunang-kunang Bu Bidan. Oh iya Bu Bidan, saya juga pernah kerap melihat dia memegang perut bagian bawahnya Bu Bidan yang sedang merasa sakit. Oh begitu ya, Bu. Kalau untuk masalah kekhawatiran ini sebenarnya wajar, Bu, jika terjadi pada ibu yang tengah hamil atau yang menuju proses persalinan seperti ini. Tapi ini balik lagi pada diri kita ya, Bu. Kuatkan iman, insya Allah semua akan baik-baik saja. Karena ketenangan bayi juga tergantung dari ibu. Begitu ya, Bu. Baik Ibu, kalau begitu mari saya periksa dulu, Bu. Maaf, saya buka sedikit bajunya, Bu. Iya, sudah Ibu. Apakah ingin berbaring atau bagaimana, Bu? Saya kembali ke kursi saja Bu Bidan. Mari Bu, saya bantu, Bu. Iya, Bu. Pelan-pelan, Ibu. Begini Bu, dari hasil pemeriksaan tadi yang menyebabkan Ibu merasa kunang-kunang itu karena tensi darah Ibu turun. Jadi saya harapkan kepada Ibu untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan terlalu cemas ya Bu. Oh iya Bu, untuk masalah kekhawatiran ini sebenarnya apa penyebabnya Bu, kalau boleh saya tahu? Dan juga untuk masalah Ibu sering memegangi perut bagian bawah ini, apa karena Ibu sering mengalami ingin buang air kecil, apa benar Ibu? Saya takut Bu Bidan tidak bisa melahirkan secara normal. Makanya saya memikirkan banyak hal, saya ingin melahirkan secara normal atau sesar. Iya benar Bu Bidan, rasanya saya ingin buang air kecil terus. Oh iya Bu Bidan, mungkin ini karena suaminya yang sedang tugas di luar kota Bu Bidan, apalagi ini pengalaman pertamanya saat hamil Bu. Oh, karena itu ya Bu masalah kekhawatirannya. Sebenarnya masalah ini sering atau kerap terjadi Bu pada seseorang, dan sekarang contohnya terjadi pada Ibu. Tapi kondisi seperti ini balik lagi sama kesiapan dan kondisi badan Ibu. Dan seperti yang saya ketahui, biasanya jika seseorang ingin mengalami jalan sesar itu di saat seseorang ibu itu mengalami yang pertama seperti gejala darah tinggi, dan juga di mana kondisi gawat janin atau biasa disebut dengan keadaan janin tidak siap untuk dilahirkan secara normal. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu Bidan. Oh iya Bu, dan menurut saya juga kondisi Ibu saat ini itu masih memungkinkan untuk melakukan yang namanya proses persalinan secara normal. Begitu Bu. Oh iya Bu Bidan, apa-apa saja kekurangan atau kelebihan dari kedua pilihan tersebut Bu? Oh, begini Bu, saya jelaskan ya. Jika secara normal, kelebihannya itu yang pertama, Ibu bisa meninggalkan rumah sakit lebih cepat dan juga bisa berinteraksi dengan bayi lebih cepat. Masih banyak kelebihan lainnya Bu, tapi mungkin saya hanya akan menyebutkan sedikit saja. Kekurangannya itu mungkin Ibu akan merasakan sakit di bagian antara vulva dan anus. Begitu juga dengan melahirkan secara sesar Bu, ada kelebihan dan kekurangannya. Jika kekurangannya itu Bu, yang pertama Ibu mungkin bisa mengalami yang namanya kemungkinan
pendarahan lebih besar daripada secara normal. Dan juga kelebihannya itu yang pertama, ibu tidak merasa sakit di saat melakukan operasi karena dilakukan yang namanya suntik. Kelebihan dalam melakukan melahirkan secara sesar itu salah satunya dalam melahirkan ini bisa lebih cepat dari melahirkan normal, dan juga ibu bisa memilih tanggal lahir di saat ingin melahirkan, Bu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Bu Bidan. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa membantu. Dan untuk masalah lebih lanjut, tolong Ibu diskusikan lagi ya Bu sama keluarga Ibu. Dan semua keputusan ini adalah mutlak semua hak Ibu untuk memilih. Dan jika diperlukan, Ibu bisa pergi ke dokter kandungan ya Bu, supaya informasinya lebih akurat. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas saran dan bantuannya Bu Bidan. Iya Bu, sama-sama, dan juga terima kasih kembali. Iya nih Bu, resep vitaminnya. Jangan terlalu banyak pikiran ya Bu. Baik, saya terima ya Bu Bidan. Kalau begitu kami permisi dulu.